sekarang kita lagi ada di cruise, Royal Caribbean Cruise ya, Spectrum of the Sea. Nah, kita mau sedikit review tentang pengalaman kita naik cruise ini ya. Mungkin ada beberapa teman juga yang pengen cobain. Nah, nanti kalian bisa lihat tips and triknya dari kita, gitu ya. Iya, jadi dari awal cruise ini berangkat dari pelabuhan Marina Bay, Singapura, ya. Jadi pelabuhan khusus cruise di Marina Bay. Pertamanya mungkin ya untuk lebih mempermudah gimana caranya, mungkin kalian bisa hubungin travel agent ya. Nah, nanti travel agent tersebut yang akan membantu kita untuk cek gitu jadwal cruise-nya di tanggal berapa dan untuk best price-nya kapan gitu ya. Iya. Sebenarnya cek di websitenya Royal Caribbean juga bisa sih. Bisa sih. Cuman kalau lewat travel agent tuh lebih mempermudah lah gitu. Harganya pun nggak beda-beda jauh dibanding di website. Gitu. Betul. Nah, tadi udah sampai check ini di Marina Bay Cruise Center Singapura. Lalu proses check ini juga lumayan cepat. Yang penting kita online check in dulu. Iya, jadi online check in tuh 45 hari sampai H-3 sebelum keberangkatan. Tapi kalau udah H-2 itu kita udah nggak bisa online check in. Jadi kalau bisa sih online check in itu sebulan sebelumnya lah. Nah, jadi itu mempermudah proses kita check in, jadi kita nggak banyak ngantri ketika misalnya udah di terminal cruise ini gitu. Tinggal check in, prosesnya juga sebentar ya. Dan kita waktu itu datang jam 12, sedangkan departurnya keberangkatannya jam 4 sore. Jam 4 sore, gitu tapi kan. itu udah boleh masuk ya. Udah boleh masuk. Udah free lunch juga udah dapat, dan kita bisa langsung masuk kamar di sekitar jam 2 siang. Jam setengah 2 udah bisa masuk kamar. Oke. Nah, terus gimana experience-nya so far? Apa aja tips and trick ya? Iya, jadi di sini tuh kita udah dapet segalanya ya. Jadi all in, jadi makan kapanpun makan bisa gitu ya, dan pagi, siang, malam. Sore kalau lapar juga bisa makan. Anytime. Tapi memang ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau misalnya untuk complimentary itu ada sekitar 3 restoran. Nah, untuk restoran-restoran lainnya itu additional, sifatnya tambahan. Jadi untuk pilihannya juga beragam, dari makanan Western, Oriental, Japanese, semuanya ada gitu. Dan untuk hiburannya juga sangat beragam ya. Untuk kids juga banyak activitiesnya gitu. Apa aja tadi permainannya? Membongkar, terus ada bumper car, ada basketball, ada soccer, ada archery, ada swimming pool. Swimming poolnya pun ada 2 macam, ada yang indoor dan juga outdoor gitu. Kalau yang indoor tuh kalau nggak salah warm water ya. Dan juga ada jacuzzi, ada semua sport, any kind of sport itu ada. Termasuk juga ada wall climbing. Iya, rock climbing. Lalu apalagi ada surfing ya? Apa tuh yang surfing? Iya, simulasi surfing gitu, pakai wave buatan. Terus banyak sih ya. Terus kayak teater, movie, ada music virtual, dancing. Ya, pokoknya seru deh. Pokoknya nggak bakal bosan kalau misalnya. Nah, untuk kita paketnya kita tuh ambil yang 4 day 3 nights. Itu kita transitnya di Penang, Malaysia gitu. Nah, nanti kita setelah sampai di Port Penang, kita dikasih waktu beberapa jam. Di hari kedua ya ke Penang ya, Penang ya. Di day 2-nya kita dari jam 3 sore terus sampai jam 10 malam. Itu kita boleh stay di cruise atau boleh juga keluar kapal untuk explore kotanya. Gitu. Jadi lumayan sih cukup untuk kulineran ya. Gitu. Nah, juga selain di transit di Penang, itu juga ada yang ke Phuket, Thailand ya pilihannya gitu. Jadi memang tergantung preferensi masing-masing gitu. Nah, kita kebetulan pilihnya yang nggak terlalu lama. Yang penting kita cobain dulu experience-nya ya. So far anak-anak sih happy ya. Kalau misalnya dibilang bosen enggak sih, karena banyak activity yang bisa dilakukan gitu. Nah, cuman oh ya, jelasin dulu kamarnya kayak gimana. Oh ya, kalau tipe kamarnya itu semuanya mungkin kalau dari size atau ukuran semuanya sama. Yang membedakan itu ada yang balcony, ada yang pakai balkoni, ada yang enggak gitu ya. Ada yang pakai balkoni, ada yang enggak. Dan balkonnya juga ada yang ketutup sama skoci, ada yang full ocean view gitu.
Jadi kalau saran kita, better kalian kalau misalnya mau ambil room with balcony, ocean view balcony. Jadi betul-betul yang nggak ada halangan apapun gitu, bisa lihat langsung ke laut ya. Dan itu di kamar bisa untuk 4 orang ya, karena selain ada double bed, itu ada juga sofa bed gitu. Jadi kalau misalnya keluarga kecil punya 2 anak, itu cukup banget lah. Ibaratnya nggak sempit-sempitan untuk tidur gitu. Ya, walaupun memang kamarnya tidak terlalu luas ya. Itu cukup lah, yang namanya cukup juga cruise ya lah. Pasti. Tapi walaupun kamar kecil, kompartemennya banyak gitu. Jadi kita bisa naro-naro ruang penyimpanan makanan, tas, atau aksesoris-aksesoris itu banyak. Paling tips dari kita kalau misalnya mau ikutan tuh harus prepare medicine sendiri, obat-obatan sendiri, cemil-cemilan, snack sendiri, dan juga alat mandi sendiri, karena di sini tidak disediakan. Dan juga alat mandi ada, cuman sikat gigi nggak ada sama odol. Terbatas lah ya. Better kita bawa sendiri sih. Gitu ya, termasuk juga obat-obatan dan cemilan anak-anak, karena di sini nggak ada yang jual. Ternyata shopnya tuh nggak terlalu lengkap, farmasinya juga nggak terlalu lengkap. Jadi itu sih experience dari kita ya. Semoga sama beli bawa botol minum. Oh iya bener, tumbler, bawa tumbler. Karena di sini cuma dikasih pas di hari pertama aja, nggak kayak di hotel-hotel. Besoknya kalau kamar dibersihin dikasih aqua lagi, ini enggak gitu. Terus banyak juga nih teman-teman yang nanya, itu apa kerasa nggak sih gelombang lautnya gitu, mual nggak? Soalnya dari dulu tuh pengen nyobain cruise tapi takut takut mual gitu. Ternyata sama sekali nggak terasa ya. Gitu. Jadi nggak ada ombak, nggak ada goncangan sama sekali. Kita tuh sama sekali nggak ngerasa lagi di tengah laut ya, lagi cruising gitu. Bener-bener kayak lagi di darat aja sih, smooth, everything was smooth and very convenient lah. Nah, untuk paket cruise ini yang 3 malam 4 hari, ini kita dapat di harga 2.300-an lah ya. 24 jutaan lah untuk berempat ya, satu keluarga gitu. Udah all in sih. Nah, itu udah all in, tapi belum termasuk paket internet gitu. Jadi ketika di cruise itu kita nggak bisa dapat sinyal apapun lah, provider apapun gitu ya. Jadi kita memang harus beli paket internet di cruise itu gitu. Nah, ini ada tips juga, lebih bagus beli sebelum keberangkatan. Jadi belinya secara online di aplikasi, itu kita bisa menghemat 30-40% lah, karena kalau kita mengaktifkannya atau belinya pada saat cruise, itu harganya mahal banget. Oh, on the spot beda harganya? On the spot beda. Jadi kita beli paket yang 2 device, kemarin itu habis $120 ya. Sing dollar untuk 3 hari untuk 2 device gitu. Tapi kalau bisa kita beli di sini itu bisa lebih gitu. Jadi better prepare sebelum berangkat, download dulu aplikasinya. Di aplikasi itu lengkap kira-kira apa yang harus disiapin, terus juga harga paket internet, terus juga activity segala macem, restorannya kayak gimana, itu ada di aplikasi Royal Caribbean semua. Iya betul. Nah pokoknya macam-macam deh ini entertainmentnya macam-macam. Ada music hall, ada teater ya, segala macam ada. Pokoknya seru sih. Dan di kapal ini itu ada sekitar 4.000 orang lebih. Ya dalam satu perjalanan. Iya, ini luar biasa fully packed. Jadi ada 4.000 passengers ya. Passenger lebih. Tapi emang kapalnya super gede banget. Ya, ini salah satu kapal pesiar terbesar di dunia gitu. Royal Caribbean Spectrum of the Sea gitu. Jadi emang ya dengan harga segitu worth it lah untuk dinikmati. Experience ya. Dan ini bisa dibilang kids friendly. Banyak activity untuk anak-anak dan juga dewasa ya. Jadi untuk keluarga oke banget. Oke banget. Jadi kalau misalnya bosan staycation boleh dicobain ya untuk naik cruise. Oke. Mudah-mudahan tips dan trik dari kita cukup berguna buat teman-teman yang mau cobain ya. Oke, sampai ketemu di liburan selanjutnya.